Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Hoiri Amal dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Tenggarong. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video laporan praktikum yang berjudul fermentasi alkohol. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya fermentasi alkohol dan untuk mengidentifikasi zat-zat yang dihasilkan dalam reaksi fermentasi alkohol. Alat dan bahan praktikum. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah pengaduk, 3 buah botol bekas, 3 buah balon, corong, sendok, dan gelas. Adapun bahan yang digunakan adalah air hangat, ragi roti atau vermipan, dan gula pasir. Langkah kerja. Hasil pengamatan. Berikut adalah gambar yang diambil ketika waktu awal pengamatan dimulai. Berikut adalah gambar yang diambil setelah 15 menit pertama pengamatan dimulai. Dan berikut adalah gambar yang diambil setelah 15 menit kedua. Hasil pengamatan botol A. Keadaan atau kekeruhan di waktu awal penelitian, yaitu keruh. Pada 15 menit pertama, kekeruhan tersebut mengurang, dan pada 15 menit kedua, kekeruhan tersebut semakin berkurang. Warna. Pada awal penelitian, warna larutan tersebut adalah putih susu. 15 menit pertama terjadi endapan, dan pada 15 menit kedua endapan tersebut semakin banyak. Gelembung gas. Pada awal penelitian, gelembung gas pada larutan botol A adalah
sedikit. Pada 15 menit pertama, gelembung gas tersebut semakin banyak, dan pada 15 menit kedua, gelembung gas tersebut menyusut. Bau atau aroma. Pada awal penelitian, 15 menit pertama dan 15 menit kedua tidak tercium adanya aroma ataupun bau. Keadaan balon. Pada awal penelitian, balon tersebut belum mengembang. Pada 15 menit pertama, balon tersebut mulai mengembang. Dan pada 15 menit kedua tidak terjadi perubahan yang signifikan. Hasil pengamatan botol B. Keadaan atau kekeruhan. Pada awal penelitian, 15 menit pertama maupun 15 menit kedua, larutan pada botol B tetaplah keruh. Warna. Pada awal penelitian, pada 15 menit pertama dan pada 15 menit kedua, warna tidak mengalami perubahan, yaitu tetap kecoklatan. Gelembung gas. Pada awal penelitian, gelembung gas yang dihasilkan cukuplah banyak. Pada 15 menit pertama, gelembung gas tersebut melonjak sehingga sangat banyak. Pada 15 menit kedua, gelembung gas tersebut menyusut sedikit. Bau atau aroma. Pada awal penelitian tidak tercium bau maupun aroma. Pada 15 menit pertama mulai tercium aroma yang menyengat, dan pada 15 menit kedua terciumlah bau yang cukup menyengat. Keadaan balon. Pada awal penelitian, balon belumlah mengembang sama sekali. Pada 15 menit pertama, balon sudah mulai mengembang, dan pada 15 menit kedua, balon mengembang dengan besar. Hasil pengamatan botol C. Keadaan atau kekeruhan. Pada awal pengamatan, 15 menit pertama dan 15 menit kedua, keadaannya tetaplah keruh. Warna. Pada awal pengamatan, 15 menit pertama dan 15 menit kedua, warnanya tetaplah sama, yaitu coklat kemerah-merahan. Gelembung gas. Pada awal penelitian, gelembung gas yang dihasilkan cukuplah banyak. Pada 15 menit pertama, gelembung gas tersebut semakin banyak, dan pada 15 menit kedua, gelembung gas tetaplah menaik dan semakin banyak. Bau atau aroma. Pada awal penelitian tidaklah tercium bau sama sekali. 15 menit pertama mulailah tercium aroma yang menyengat, dan pada 15 menit kedua aroma tersebut tetap menyengat. Keadaan balon. Pada awal pengamatan, balon belumlah mengembang. Pada 15 menit pertama, balon tersebut sudah mulai membesar, dan pada 15 menit kedua, keadaan balon semakin besar. Pembahasan.
1. Apa yang terjadi pada botol A? Terdapat gelembung pada air ragi. Namun seiring berjalannya waktu, gelembung tersebut menyusut dan terbentuk endapan. Balon hanya sedikit mengembang di antara ketiga botol tersebut dan tidak menimbulkan aroma. 2. Apa yang terjadi pada botol B? Gelembung relatif lebih banyak, balon mengembang lebih besar dan lebih cepat pada 15 menit pertama, serta menimbulkan aroma yang menyengat. 3. Apa yang terjadi pada botol C? Menghasilkan banyak gelembung, balon mengembang dengan waktu yang relatif lebih stabil hingga menjadi besar pada 15 menit kedua dan juga menimbulkan aroma yang menyengat. Pertanyaan: 1. Apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C? Fungsi ragi dalam percobaan ini yaitu sebagai mikroba yang memecah senyawa organik yang berupa gula sehingga terjadi proses fermentasi. Ragi akan memecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan membentuk gelembung-gelembung di permukaan makanan atau minuman yang difermentasi. 2. Apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Pada botol B dan C, di mana terdapat kandungan gula, terdapat lebih banyak gelembung dan juga kedua balon tersebut mengembang lebih besar dibandingkan botol A. Mengapa demikian? Karena pada botol B dan C terjadi proses fermentasi yang menyebabkan kandungan glukosa atau gula di dalam larutan tersebut terurai menjadi gas karbon dioksida yang menyebabkan banyaknya gelembung dan juga penyebab mengembangnya balon tersebut. 3. Apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak dan gas apa yang terbentuk? Larutan pada botol A, B, dan C memiliki gelembung gas di dalamnya. Namun secara perbandingan, botol B dan C memiliki gelembung yang jauh lebih banyak dibandingkan botol A. Gelembung gas pada botol A berasal pada reaksi pelarutan ragi, sedangkan gelembung yang terbentuk pada botol B dan C adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh reaksi fermentasi. 4. Mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Besar mana mengembangnya balon pada botol B atau botol C? Mengapa itu bisa terjadi? Karbon dioksida yang dihasilkan oleh reaksi fermentasi akan membentuk gelembung-gelembung gas di permukaan larutan fermentasi. Gas tersebut akan menguap sehingga balon yang menutup akan mengembang. 5. Bagaimana bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C setelah balon dibuka? Apakah yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Bau atau aroma yang ditimbulkan berasal dari karbon dioksida yang dihasilkan pada proses fermentasi ragi dan glukosa. 6. Proses metabolisme apakah yang terjadi dalam percobaan tersebut? Respirasi aerob yang meliputi proses glikolisis atau glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat, dan siklus Krebs, yaitu asam pirufat menjadi karbon dioksida. 7.
Apakah makanan yang dibuat memakai ragi mengandung alkohol? Mengapa? Dalam proses fermentasi, ragi akan mengurai semua makanan yang mengandung karbohidrat, menghasilkan alkohol. Kesimpulan. Satu, dalam larutan, ragi memecah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. 2. Karbon dioksida yang terbentuk adalah berupa gelembung gas pada tiap larutan. 3. Suhu, panasnya air, mempengaruhi kecepatan proses fermentasi, di mana air panas akan mempercepat laju reaksi fermentasi. 4. Semakin lama waktu fermentasi, maka semakin banyak pula alkohol yang terbentuk. 5. Semakin besar kandungan gula, maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk proses fermentasi. 6. Balon pada botol C mengalami pengembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan botol B, karena dibutuhkan energi atau kalor yang lebih besar untuk melakukan reaksi tersebut.